Dengan saya Rizka Anissa sebagai pasien Dan saya Nadia Kusuma sebagai apoteker. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Mbak. Selamat siang Ibu, saya apoteker Nadia yang sedang bertugas di apotek ini. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Mbak, saya mau nembus resep dari Dokter Kurniawan, Mbak. Resepnya atas nama Bayu Adi, umur 9 tahun. Apakah ini untuk anak Ibu? Iya, Mbak, betul untuk anak saya. Baik, saya siapkan dulu ya Ibu obatnya. Ibu silahkan tunggu di ruang tunggu, nanti saya panggil kembali. Iya, Mbak. Atas nama Bayu Adi. Iya, Mbak. Ibu, ini obatnya sudah saya siapkan. Apakah Ibu ada waktu sebentar untuk saya menjelaskan terkait penggunaan obatnya? Kira-kira berapa lama ya, Mbak? Kurang lebih 10 menit Ibu, apakah Ibu bisa? Yaudah deh, Mbak, boleh. Baik, terima kasih Ibu untuk melakukan pembayarannya. Ibu silahkan ke kasir di sebelah sana ya Bu. Baik, Mbak. Setelah pembayaran, Ibu bisa masuk ke ruang konseling di sebelah sana. Silahkan duduk Ibu. Iya, Mbak. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan konseling sebentar ya Bu, untuk menjelaskan tentang cara penggunaan obatnya. Jadi tujuan saya melakukan konseling ini agar Ibu dapat memberikan obat kepada anak Ibu dengan benar, sehingga efek obatnya dapat tercapai. Baik, Mbak. Sebelumnya, apakah Ibu sudah merasa nyaman di ruangan ini? Iya, Mbak, saya sudah merasa nyaman. Di sini saya akan sedikit menanyakan mengenai identitas anak Ibu, tapi Ibu tidak perlu khawatir karena akan saya jaga kerahasiaannya. Nama lengkap anak Ibu siapa ya Bu? Bayu Adi Nugroho, Mbak. Bayu Adi Nugroho. Kemudian tanggal lahirnya? 7 Agustus 2013, Mbak. Kemudian alamatnya tinggal di mana ya Bu? Jalan Derima 3 nomor 15, Mbak. Jalan Derima 3 nomor 15 ya Bu. Sebelumnya, apakah dokter sudah menjelaskan mengenai obat dan penyakit yang diderita anak Ibu? Dokter hanya menjelaskan kalau anak saya tuh sakit matanya karena infeksi bakteri dan ini obatnya untuk mengatasi infeksi bakteri tersebut, Mbak. Kemudian, apakah dokter sudah menjelaskan tentang cara penggunaan obatnya? Untuk obat tablet itu dipakai 3 kali sehari, untuk salepnya 2 kali sehari, Mbak. Oke. Kemudian, apakah dokter sudah menjelaskan mengenai harapan terhadap anak Ibu setelah menggunakan obat ini? Untuk itu dokter belum kasih informasi apa-apa sih, Mbak. Oke, kalau begitu, apakah anak Ibu memiliki alergi obat? Nggak ada sih, Mbak. Apakah anak Ibu sudah mengonsumsi obat lain? Belum, Mbak. Belum ya. Oke, kalau begitu di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penyakit dan obat yang dokter berikan untuk anak Ibu. Sebelumnya dokter sudah memberitahu kalau anak Ibu ini terkena infeksi mata ya Bu? Iya, Mbak. Ya, infeksi mata pada anak Ibu ini biasanya disebabkan oleh kuman atau bakteri, di mana infeksi yang disebabkan oleh kuman atau bakteri ini biasa menyerang anak-anak dan biasanya juga dibarengi dengan gejala demam atau flu, gejala pernapasan atau sakit tenggorokan. Dan apakah anak Ibu mengalami demam atau sakit tenggorokan? Enggak sih, Mbak, anak saya nggak ngalamin demam atau sakit tenggorokan. Kemudian anak Ibu mengeluhkan sakit matanya dari kapan ya Bu? Sejak kemarin sih, Mbak, tapi tadi pagi itu anak saya matanya merah terus gatal, jadi saya khawatir, saya langsung bawa ke dokter, Mbak. Iya, memang seharusnya langsung diobati Bu. Dikhawatirkan jika ditunda pengobatannya akan tertular ke mata yang sebelahnya. Gitu ya, Mbak. Cara penularannya gimana ya, Mbak? Penularannya itu bisa secara langsung atau tidak langsung setelah terkena kotoran dari mata yang telah terinfeksi. Untuk itu, Ibu harus sering-sering membersihkan kotoran mata anak Ibu menggunakan tisu atau kain yang bersih ya Bu. Baik, Mbak, kalau gitu. Baik Ibu, untuk obat yang diresepkan oleh dokter, anak Ibu mendapatkan 2 obat, yaitu salep-sitrol dan tablet ciprofloxacin. Untuk salep-sitrolnya digunakan 2 kali sehari setelah mandi pagi dan sore hari ya Bu. Baik, Mbak. Salep ini kegunaannya itu untuk mengatasi infeksi pada mata anak Ibu. Kemudian yang ini ada tablet ciprofloxacin, diminumnya 3 kali sehari setengah tablet ya Bu. Dan obat ini harus dihabiskan. Fungsinya untuk meningkatkan kepekaan tubuh anak Ibu terhadap kuman yang menginfeksi. Baik, Mbak, kalau gitu. Untuk cara penggunaan salepnya gimana ya, Mbak?
Untuk cara penggunaan salepnya, pertama ibu cuci tangan terlebih dahulu, kemudian karena ini adalah salep steril, usahakan ujung salepnya ini tidak boleh terkena permukaan apapun ya Bu. Setelah itu, cara menggunakan salepnya pertama, tengadahkan sedikit kepala anak ibu ke atas, kemudian tarik kelopak mata bagian bawahnya menggunakan jari telunjuk sampai terbentuk cekungan. Setelah itu, oleskan salep matanya di bagian mata bawah kira-kira 1 cm. Setelah itu, kedipkan mata anak ibu secara perlahan, lalu pejamkan matanya kira-kira 1-2 menit. Setelah itu, bersihkan sisa-sisa salep mata yang ada pada wajah anak ibu menggunakan tisu atau handuk yang bersih ya Bu. Baik Mbak. Setelah itu, segera tutup kembali salepnya untuk menghindari kontaminasi. Dan setelah itu, ibu mencuci tangan kembali untuk membersihkan sisa salep yang ada pada tangan ibu. Perlu diingat, setelah pemakaian salepnya, apabila anak ibu mengeluhkan penglihatannya kabur, ibu tidak perlu khawatir karena itu merupakan efek samping setelah penggunaan obatnya dan hanya berlangsung selama 20 menit. Setelah itu, penglihatan anak ibu akan kembali normal. Baik Mbak, saya akan ingat. Kalau untuk penyimpanannya gimana ya Mbak? Untuk penyimpanan obatnya, ibu bisa menyimpan di kotak obat atau di ruangan yang terhindar dari cahaya matahari dan jangkauan anak-anak. Baik Mbak. Apakah ibu sudah paham tentang apa yang saya jelaskan? Insya Allah paham Mbak. Kalau begitu, bolehkah ibu mengulangi apa yang saya jelaskan tadi? Baik Mbak, untuk obat tabletnya ini diminum 3 kali sehari setengah tablet Mbak. Untuk obat salepnya itu dipakai 2 kali sehari pada pagi dan sore hari setelah mandi. Nah, untuk cara pakainya, pertama kita usahakan cuci tangan terlebih dahulu ya Mbak. Kemudian kepalanya sedikit menengadah ke atas dan kelopak bawah matanya dibuka pakai jari telunjuk, terus dioleskan 1 olesan sekitar 1 cm, nanti dikedipkan perlahan, kemudian matanya ditutup sekitar 1-2 menit ya Mbak. Terus kemudian kalau masih ada sisa-sisa di wajah, dilap aja pakai tisu atau handuk yang lembut. Terus kalau udah nanti obatnya ditutup lagi biar nggak kontaminasi ya Mbak. Nah, kalau anak saya merasa rabun itu nggak apa-apa karena efek samping dari obatnya ya Mbak. Kalau untuk penyimpanannya bisa di kotak obat atau di suhu ruang hindar dari cahaya matahari langsung ya Mbak. Untuk mengatasi gejalanya, ibu bisa mengompres dingin mata anak ibu atau membasuhnya dengan air. Lalu usahakan anak ibu jangan sampai menggaruk atau menggosok matanya ya Bu, karena itu akan memperparah gejala infeksi matanya. Dan untuk tablet ini harus dihabiskan minumnya ya Bu. Apabila dalam seminggu anak ibu tidak mengalami perbaikan, saya harap ibu segera cek kembali ke dokter ya Bu. Baik Mbak. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada Mbak. Kalau begitu, saya boleh meminta tanda tangan ibu di sini? Boleh Mbak. Baik Ibu, saya rasa Ibu sudah paham mengenai cara penggunaan obatnya. Ini obatnya, kemudian ini ada kartu nama saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu bisa menghubungi ke nomor yang ada di kartu nama saya ini ya Bu. Ini ada panduan untuk cara penggunaan salep matanya. Apabila Ibu lupa cara penggunaannya, bisa dilihat ini ya Bu. Baik Mbak, kalau gitu terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama Ibu. Semoga anaknya lekas sembuh. Ya Mbak, saya permisi. Iya, hati-hati Ibu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, Komen, dan share. Semoga bermanfaat.